Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Sebagai seorang mukmin yang telah mengimani dan meyakini Allah sebagai Rabb-Nya, maka hendaklah ia betul-betul mengenal Allah itu secara sempurna zahir dan batin, supaya hati dan jiwa kita itu betul-betul hadir dan ingat kepada Allah yang mana Dia menjelaskan dirinya kepada kita ini huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awalnya itu tidak ada permulaannya atau tidak ada ujungnya. Dialah Allah yang akhirnya itu tidak ada kesudahannya atau tidak ada pangkalnya. Waz-zahiru wal batinu. Dan dialah Allah yang zahirnya itu wujud dan nyata pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, wujud yang berbeda. Namun segala wujud yang berbeda, wujud yang lain, itu adalah kenyataan daripada kezahiran dirinya. Dan dialah yang batin. Batinnya itu tiada tersembunyi, karena dia telah nyata senyata-nyatanya pada segala yang ada ini. Inilah yang mesti dan wajib kita kenali tentang rahasia bahwa Allah itu awal, akhir, zahir dan batin. Sehingga pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu betul-betul pandangan yang kasat. Pandangan yang kasat itu adalah pandangan yang mampu memandang Allah itu dalam bentuk tahwil dan tajalli yang bagaimanapun. Siapa yang tidak mampu memandang tajalli dan tahwilnya Allah dalam bentuk bagaimanapun, maka pandangannya itu, kata Nabi, adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Pandangan yang penuh dengan dosa itu adalah pandangan yang tidak mampu memandang Allah-Nya pada segala yang wujud, pada segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang berbeda dan wujud yang lain. Makanya Nabi selalu mengingatkan akan umatnya ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada kita. Apa kata beliau? Man nazara ila syai'in malam yarallaha bihi bahwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu
lalu dia tidak mampu memandang Allah yang wujud pada sesuatu itu. Itulah yang katakan pandangan yang batil. Pandangan yang batil itu Bapak Ibu pandangan yang tidak beribadah. Pandangan yang tidak bermanfaat dan berfaedah. Jikalau pandangan yang batil itu adalah pandangan yang tidak membawa faedah, hikmah, dan beribadah, itu artinya pandangannya itu adalah pandangan yang penuh dengan dosa. Nah, di mana letak dosanya? Letak dosanya dia masih memandang ada sesuatu wujud yang lain selain daripada Allah. Padahal Allah itu cuma yang ada semata-mata. Bahasa yang paling mudah Bapak Ibu pahami, hanya dirinya cuma yang ada seorang saja. Kalau dirinya cuma yang ada seorang saja, tidak ada yang lain, tentunya segala yang wujud, segala yang ada, segala yang nyata, itu tiada lain adalah kezohiran dan kenyataan akan dirinya. Jikalaulah ada alam selain Allah, dan jikalaulah ada sesuatu selain Allah, berarti masih ada yang lain selain daripada dirinya. Lalu di mana letaknya kita mengatakan dan mengiktikadkan ke dalam hati, jiwa dan rohani kita dengan mengatakan suatu kalimah la ilaha illallah. Ketika kita melazimkan, menjazamkan kalimah la ilaha illallah itu di dalam hati, di dalam jiwa dan rohani kita, maka yang tertanam di dalam hati, rohani dan jiwa kita itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah Allah semata-mata. Karena dirinya cuma yang ada. Kalau dirinya cuma yang ada semata-mata, tidak ada diri yang lain, itu artinya tidak ada alam dan sesuatu selain daripada Allah. Kalau masih ada dalam pandangan hati Bapak Ibu, ada alam dan ada sesuatu selain daripada Allah, itu tandanya kita belum mampu mengesahkan Allah itu pada segala yang ada ini. Belum mampu kita mengahadkan Allah itu pada segala yang wujud. Orang yang mampu mengesahkan, mengahadkan Allah itu pada segala yang ada dan segala yang wujud, itu maksudnya bahwa Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang nyata, Allah itulah yang terang seterang-terangnya pada segala yang ada ini. Dan segala yang ada ini, segala yang wujud itu adalah kenyataan tajalli untuk memandang akan dirinya. Karena memang dia cuma yang ada. Karena dia cuma yang ada, maka adanya Allah itu adalah mutlak. Kalaulah adanya Allah itu mutlak, disitulah Allah mengatakan ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena aku adalah diri yang mutlak. Aku adalah diri yang satu-satunya yang ada, maka diriku ini meliputi segala yang ada ini. Kalaulah diri Allah itu meliputi segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, tentu siapa diri yang ada itu? Siapa diri sesuatu itu? Siapa diri yang wujud itu?
Diri yang ada, diri sesuatu, diri yang wujud itu tiada lain adalah diriku juga. Situ kata Tuhan. Jadi kalau dipahami makna segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itu maknanya adalah Muhammad itu. Maka Muhammad itulah segala yang ada ini. Muhammad itulah segala yang wujud ini. Kalaulah Muhammad itu segala yang ada dan segala yang wujud, itu maknanya Muhammad itulah zohirku dan akulah batinnya. Kalaulah Muhammad itu zohirku dan akulah batinnya, maka akulah yang meliputi akan diri Muhammad itu. Siapa Muhammad? Yang Muhammad itu tiada lain adalah wujud rupa diriku sendiri. Kalaulah Muhammad itu wujud rupa diriku sendiri, maka aku yang meliputi akan diriku sendiri. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud, kata Allah. Kalau dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud, tidak ada siapa-siapa, maka ketika itulah wujudnya Allah itu yang dikatakan wujud yang awal. Wujud yang awal itu wujud dengan sendirinya. Makanya awalnya itu tidak ada permulaannya. Awalnya itu tidak ada ujungnya. Karena cuma dia yang berdiri dengan sendirinya. Itu maksudnya dia yang ada dan berdiri dengan sendirinya sebelum adanya yang ada ini. Sebelum adanya yang wujud ini, maka dia yang lebih ada dan lebih wujud, lebih awal dari segala yang ada dan yang wujud ini. Makanya Allah itu dikatakan diri yang awal. Maka untuk memandang diri yang awal, pandanglah kepada yang akhir. Karena yang akhir itulah wujud yang awal itu yang sebenar-benarnya. Mana yang awal dan mana yang akhir? Nah, yang awal itu aku, kata Allah. Yang akhir itu Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah kenyataan untuk memandangnya yang Allah itu. Siapa Muhammad? Yang Muhammad itu yang zahirku. Siapa Allah? Ya Allah itu batinku. Wa zahiru wal batin. Dan aku juga adalah wujud yang zahir. Zahirnya aku itu nyata pada segala bentuk dan rupa. Nah, segala bentuk dan rupa yang berbeda ini, itulah wujud kezahiran akan diriku. Wal batin, dan dia juga adalah wujud yang batin. Wujud yang batin itu artinya bahwa dia itu betul-betul nyata. Dia tidak tersembunyi. Kalau dia betul-betul nyata, dia tidak tersembunyi, lalu bagaimana kita memandang wujud yang batin? Untuk memandang wujud yang batin itu, lihatlah kepada yang zahir. Karena yang zahir itulah wujud kenyataan daripada diri yang batin. Jadi untuk melihat yang batin, lihat kepada yang zahir. Yang zahir itulah kenyataan yang batin. Jadi siapa yang telah mampu memandang wujud yang zahir, sudah terpandang dia wujud yang batin. Karena yang zahir itulah
sebenar-benarnya wujud yang batin itu. Disitulah letaknya bahwa dirinya itulah yang bikulli syai'in muhit. Namun bagaimana cara memandang kesempurnaan akan dirinya yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada sekalian alam? Untuk memandang wujud diri yang awal, akhir, zahir dan batin pada sekalian alam, pandanglah kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin itu. Kalau sudah sempurna Bapak Ibu memandang wujud yang awal, akhir, zahir dan batin itu pada diri kita, maka disebutlah sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu wujudullah. Wujudnya Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu dikatakan namanya wujudullah, wujudnya Allah, nyatanya Allah. Apanya Allah yang nyata pada diri Bapak Ibu? Nah, inilah yang kita coba untuk memahaminya. Supaya kita mengenal Allah yang wujud dan yang nyata itu betul-betul paham kita makna yang sebenar-benarnya. Apanya yang nyata pada diri Bapak Ibu itu. Jadi malam ini Bapak Ibu kita akan membukakan akan rahasia Allah yang wujud dan yang nyata itu pada diri kita ini. Kalau betul Allah itu wujud, kalau betul Allah itu nyata, mesti jelas wujud dan nyatanya itu pada diri kita berupa apa. Supaya diri Bapak Ibu itu dikatakan rahasia wujudullah. Rahasia nyatanya Tuhan itu. Kalau sudah sempurna diri kita itu dikatakan rahasia wujudnya Allah, maka disitulah dikatakan diri Bapak Ibu itu adalah diri yang paripurna. Nah, kenapa dikatakan diri yang paripurna? Karena diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah ainullah. Nyatanya Tuhan itu. Jadi yang dikatakan Allah ya itu terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'al. Ya, yang dikatakan Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al. Apa itu zat? Apa itu sifat? Apa itu asma dan af'al? Ya. Jadi yang dikatakan zat ini adalah dirinya. Zat itu artinya diri. Makanya untuk melihat dirinya itu lihatlah kepada sifatnya. Sifat itu adalah kelakuan daripada dirinya. Jadi untuk melihat dirinya, lihat kepada kelakuannya. Makanya dikatakan setiap zat pasti ada sifat. Setiap zat pasti ada sifat. Kemudian asma. Asma itu namanya. Jadi setiap sifat pasti ada namanya. Tak mungkin ada sifat kalau tak ada namanya. Lalu apa itu af'al? Af'al itu perbuatan. Setiap nama ada perbuatannya. Maka perbuatan itu bersandar dia kepada nama, nama bersandar kepada sifat, sifat bersandar dia kepada zat. Zat itu berdiri dengan sendirinya. Jadi di dalam zat itu ada sifat, di dalam zat itu ada asma, di dalam zat itu juga ada af'al.
Siapa zat? Zat itulah yang dikatakan Tuhan namanya Allah. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Rabb kamu, ya, yang sebenar-benarnya. Jadi zat itulah yang bernama Allah, ya, Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Begitu Allah menjelaskan kepada hambanya. Fazalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah kamu yang sebenar-benarnya. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang wujud. Lalu kemana memandang wujud dirinya? Untuk memandang wujud dirinya itu, Bapak Ibu, memandangnya kepada diri Bapak Ibu. Karena diri Bapak Ibu inilah kesempurnaan memandang tajalli nyatanya diri Allah. Kenapa? Untuk memandang kesempurnaan tajalli nyatanya diri Allah kepada diri Bapak Ibu, karena diri Bapak Ibu itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian daripada dirinya sendiri. Nah, dari mana letaknya bahagian? Karena dia cuma yang ada, hanya dia semata-mata yang wujud. Maka diri Bapak Ibu inilah bahagian daripada diri yang wujud itu. Nah, untuk memahaminya biar lebih mudah Bapak Ibu, nah, ini saya contohkan. Ini namanya diri yang ahad. Nih, diri yang ahad itu diri yang mutlak. Hanya dirinya satu-satunya. Nah, itu tuh, untuk mudah memahaminya, hanya dirinya satu-satunya. Karena dianya cuma satu-satunya, maka dianya satu-satunya itu yang katakan diri yang ahad itu, diri yang mutlak. Tidak ada diri yang lain. Nah, jangan Bapak Ibu pikirkan pula diri yang lain, ini dia yang ahad itu yang satu-satunya. Nah, ini menghantarkan paham namanya. Lalu, kalaulah dirinya hanya satu-satunya, ini yang diri yang ahad, ini yang diri yang mutlak. Nah, lihat Ustaz sobek ini. Ustaz sobek dia Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya, ya, sobekkan ya kertas ini apa namanya? Bahagian dari yang mana? Bahagian daripada kertas yang disobek ini. Ya. Jadi kertas sobekkan ini yang dikatakan min ibadihi juz'an. Inilah yang dikatakan bahagian daripada diri yang satu ini. Sebutannya dua, ya, penyampaiannya dua, perkataannya dua. Namun hakikat perkataan dan penyampaian dua itu hakikat dirinya adalah satu. Itu maksudnya. Maka kertas ini yang dikatakan bahagian daripada diri ini. Kenapa dikatakan bahagian Bapak Ibu? Kertas ini bahagian daripada ini. Kenapa disebut bahagian? Karena asalnya, terbitnya, mencuratnya dari yang ini. Ini yang dikatakan min nafsi wahidah. Yang ini asalnya daripada diri yang satu. Karena dia cuma yang ada. Dia hanya semata-mata. Kalau diberi nama, lihat. Ini yang zat, ini yang sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Untuk melihat zat, lihatnya kepada sifat. Ya. Karena sifat inilah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat ini kenyataan daripada zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Ya.
Maka digunakan dengan bahasa qiyas, ya, sifat itu adalah zahir aku dan akulah batinnya. Sifat itu zahirku, akulah batinnya. Kita beri namanya sifat, kita beri pula namanya zat. Sifat itu yang bernama Muhammad, zat itu yang bernama Allah. Maka untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad. Kalaulah untuk melihat Allah, lihatnya kepada Muhammad, maka Muhammad itulah yang disebut namanya kenyataan wujudnya Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan wujudnya Allah, maka Muhammad itulah yang dikatakan Allah min ibadihi juz'an, bahagian daripada dirinya Allah. Kalau dikatakan bahagian, itu dua atau satu tuh? Satu. Ya. Penyebutannya saja dua, penyampainya dua, perkataannya dua, ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad. Padahal Allah dan Muhammad dan Allah itu esa. Bukan dua lalu menjadi satu. Ini salah nanti memahami. Dua menjadi satu, satu jadi dua. Ini yang selalu disalahpahami, ya, oleh orang-orang tak mampu mengahadkan, memuwahhidkan, mengesakan Allah itu di dalam zatnya. Sehingga dikatakan wahdatul wujud itu paham yang sesat. Dia tak paham, ya, karena banyak baca buku masalahnya. Tak ngerti dia mengambil parti di balik apa yang dibaca itu. Ya. Padahal, ya, tidak pernah Allah itu, ya, menjadi dua, menjadi tiga, menjadi empat. Allah itu tetap satu dari sejak sononya. Cuma cara penyampaiannya, cara penjelasannya, ya, mungkin terbaca dua, terbaca tiga. Padahal yang dibaca tiga dan dua itu adalah diri yang satu. Kenapa? Karena hanya dirinya satu-satunya. Dirinya cuma yang ahad, itu yang sebenarnya. Maka dikatakanlah, karena dirinya cuma satu-satunya, dirinya cuma yang ahad, untuk memandang akan dirinya yang ahad, yang esa dan yang satu itu, memandangnya kepada insan inilah. Insan inilah kenyataan untuk memandang nyatanya Allah. Kenapa? Insan itu tempat memandang nyatanya Allah, karena insan itu min ibadi juz'an, bahagian daripada diriku, tempat memandang diriku yang bernama Muhammad. Ya, jadi siapa yang ingin mengenal aku? Kenalilah dirimu itu. Kenalilah bahagian dari diriku tuh. Bahagian diriku itu adalah dirimu, maka kenali dirimu. Kalau kamu udah kenal dirimu, pasti kamu kenal dengan aku. Karena dirimu itu adalah kenyataan, tajalli, percikan, bagian, serpian, kenyataan aku, Tuhan. Cuma kita selalu terjebak dengan kata dan bunyi bahasa. Serpihan, berarti Allah tuh pecahan, pecah-pecah Tuhan tuh. Allah itu bahagian, Allah itu terbagi-bagi. Ya. Itu yang salah. Cara mengambil hikmah dan pahamnya. Padahal kata-kata ini untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Tapi pandanglah di balik kata yang dihantarkan ini makna yang hakikinya. Disinilah letaknya orang-orang arif bila itu selalu mengungkapkan kepada Bapak Ibu semua, ma yakhruju baina syafatain ilal israti wal ittiba. Apa yang keluar dari dua bibir nih, apa yang terlontar dari lisan ini, itu hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Untuk mengambil paham saja. Jangan hanya sebatas dan mendengar bunyi kalimatnya. Tapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata itu. Pahamilah makna yang tersirat di balik bunyi kalimat itu.
mengambil pahamnya dengan rasa Bapak Ibu. Ya, mengambil paham itu dengan rasa. Makanya orang siswa selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu, rasu dibawa naik, paresu dibawa turun, rasu yang dirasui.